Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pornografi dan porno aksi. Perdebatan pro kontra tentang pornografi bukan menjadi hal baru. Reaksi masyarakat terhadap pembahasan rancangan undang-undang anti pornografi yang dikaji oleh DPR RI cukup mencerminkan kondisi masyarakat dalam menyikapi pornografi. Masalah yang tak kunjung usai diperdebatkan adalah masalah batasan pornografi tersebut. Dalam kenyataannya, pornografi telah banyak muncul di berbagai media. Contohnya dalam film, dalam musik, gambar, ataupun majalah dan berbagai media lainnya. Dalam perspektif Islam, berbicara tentang pornografi dan porno aksi tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan atau pembahasan tentang aurat, tabarruj, dan pakaian. Unsur terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan ataupun dapat membangkitkan nafsu manusia. Sedangkan di dalam terminologi Islam, persoalan tersebut erat sekali kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup atau tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenisnya. Sementara itu, pakaian adalah alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan tabarruj menggambarkan orang yang berpakaian yang cenderung seronok ataupun mencirikan berpenampilan yang tidak hormat. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang aurat, tabarruj, dan pakaian. Yang pertama yaitu ayat yang berbicara tentang aurat dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yaitu dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Yang kedua, ayat yang berbicara tentang tabarruj sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Sedangkan yang ketiga, ayat yang berbicara tentang pakaian sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam kitab Marokil Falah Syarh Nurul Idah dan kitab Bajuri Hasyisyah Fathul Qorib disebutkan bahwa menurut pendapat yang paling sahih dan terpilih, seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan tangannya.
baik bagian luar maupun dalam. Yang demikian lengan adalah juga termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menganggap bahwa lengan bukanlah termasuk aurat. Ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa kedua telapak kaki bukanlah aurat, baik bagian dalam maupun bagian luar. Sedangkan rambutnya yang menjurai itulah sebagai aurat. Dalam hal ini aurat pria, Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa aurat pria adalah antara pusar dan lutut, sebagaimana dalam hadis Sa'id yang marfu, Rasulullah SAW bersabda, aurat pria itu antara pusar dan lututnya. Hadis riwayat Haris bin Usamah dan Hakim. Terkait hal ini, sejak tahun 2001 kaum ulama dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia menyatakan, mengeluarkan fatwa menolak pornografi dan porno aksi. Salah satu dasar hukum yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan sumber-sumber hukum, kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa hukum yang terkait dengan pornografi dan porno aksi yang meliputi menggambarkan secara langsung ataupun tidak langsung tingkah laku yang erotis yang diambil gambarnya baik melalui media cetak maupun elektronik adalah haram. Membiarkan auratnya terbuka atau berpakaian ketat untuk diambil gambarnya baik melalui media cetak maupun elektronik adalah haram. Kemudian orang yang memperbanyak, mengedarkan, memperjualbelikan ataupun memperlihatkan gambar-gambar orang yang berpakaian ketat ataupun pakaian yang tembus pandang baik melalui media cetak ataupun elektronik adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.